seperti yang sudah ditugaskan minggu-minggu lalu. Dan pada hari ini kami akan mengawal bersejarah dengan tema perlawanan Denmark. Tapi sebelum mulai, izin kami memperkenalkan diri. Bersama saya ada Elizabeth Hannah Grace Lucy Hobbing, absen 7 sebagai editor, dan juga teman-teman kelompok saya. Saya Michelle Mira dari absen 13 sebagai kameramen. Saya Rasulaya dari absen 5 sebagai penunjuk. Saya Nasudzekan Hidayat, absen 24 sebagai penulis naskah. Saya Sabta Sulistiawati, absen 33 sebagai sutradara. Saya Siva Zaki Istiqomah, absen 35 sebagai penutur. Kami harap teman-teman dapat menikmati dan juga memperhatikan dengan baik ya. Enjoy. Oke. Perlawanan antara kerajaan Denmark melawan salah satu bangsa barat yang adalah Portugis merupakan salah satu peristiwa sejarah yang akan selalu terkenang bagi bangsa Indonesia. Mengapa tidak? Peristiwa berdarah ini merupakan persaingan sengit antara pasukan Denmark dan juga Portugis. Lalu, seperti apakah latar belakang dari kerajaan Denmark? Kita simak baik-baik. Penyerangan Denmark terhadap Portugis adalah perlawanan yang bertujuan untuk mengusir Portugis dari Malaka. Dan tentu saja perlawanan ini terjadi di Malaka. Peristiwa tersebut terjadi pada abad awal ke-16 sekitar tahun 1513 sampai 1527 Masehi. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Sebrawan atau Patiunus dan dilanjutkan oleh Fatahillah. Lalu mengapa Denmark melancarkan serangannya terhadap Portugis? Tentu semua ini ada alasannya, di mana Denmark berusaha mengantisipasi bangsa Portugis akan meluaskan kekuasaannya ke Jawa, karena keberadaan mereka sudah mengancam perekonomian dan keamanan daerah Malaka. Lantas, bagaimanakah kronologi dari peristiwa ini? Pada tahun 1511, Malaka dikuasai Portugis di bawah pimpinan Jenderal Alfonso de Albuquerque dengan mengalahkan Kerajaan Malaka. Kalau tadi tujuannya adalah perlawanan Denmark, kali ini tujuan Portugis menguasai Malaka yaitu untuk menguasai perdagangan yang melalui Selat Malaka atau yang melakukan perdagangan dengan Malaka. Sejak Malaka pada tahun 1511 jatuh ke tangan Portugis, penjajah ini memasangkan sistem monopoli kepada pedagang yang telah biasa dengan sistem perdagangan bebas. Sejak saat itu, pedagang dari Persia, India, Cina, dan wilayah lain yang biasanya datang pada musim angin tertentu dan bertemu di Malaka mulai menghindari kota pelabuhan tersebut. Monopoli Portugis di Malaka membuat kekacauan sistem perdagangan di wilayah Asia karena tidak ada pelabuhan, pusat transaksi komoditas. Di samping itu, mereka tidak dapat lagi menjaga ketertiban dan keamanan jalur perdagangan di Selat Malaka. Bahkan, kondisi ini menyulut kemarahan saudagar Islam sehingga tidak mau lagi berdagang di Malaka. Karena hal ini, Denmark berusaha mengantisipasi bangsa Portugis akan meluaskan kekuasaannya ke Jawa dengan cara melakukan penyerangan atau yang dikenal dengan ekspedisi jihad 1 dan 2. Pada masa kekuasaan Raden Patah, perlawanan rakyat Denmark terhadap Portugis dipimpin oleh Patiunus. Serangan yang dilakukan pada tahun 1513 itu dilengkapi dengan kekuatan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa, serta tambahan tentara dari Palembang, hingga jumlahnya menjadi 12.000 pasukan. Pertempuran hebat pun terjadi di Selat Malaka antara armada kapal Portugis dengan armada Denmark. Mereka bertempur habis-habisan, namun ternyata armada Portugis lebih canggih dengan senjata modern. Sebanyak 70 kapal dan perahu Denmark berhasil dihancurkan oleh Portugis. Sebanyak 800 pasukan Denmark tewas dalam pertempuran itu. Dan sayangnya, kekuatan yang sangat besar tersebut pun dapat dipatahkan oleh Portugis. Sehingga Patiunus terpaksa kembali ke Jawa dengan kekalahan. Meskipun dikalahkan, Patiunus berhasil melarikan diri dan berlayar pulang menuju Denmark. Beliau kemudian mendaftarkan kapal perangnya sebagai monumen perjuangan melawan orang-orang yang disebutnya paling berani sendiri. Nah, setelah Raden Patah wafat pada tahun 1527
ke-18, tahta Kesultanan Demak pun jatuh ke tangan Pati Unus, lalu kemudian naik tahta menjadi Raja Demak. Baik, setelah ekspedisi Jihad 1 gagal, Pati Unus tidak mudah menyerah. Beliau mempersiapkan diri untuk perang selanjutnya dengan membangun sebanyak 375 armada kapal dengan perang baru di Goa, Sulawesi. Namun sayang sekali penyerangan yang telah dilakukan kedua kalinya mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan tersebut diantaranya karena perlawanan ini tidak dapat dukungan dari kerajaan-kerajaan di kawasan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sementara kekuatan Portugis dilengkapi persiapan dan benteng-benteng yang sudah didirikan, seperti benteng Acarmosa, dan kedatangan armada kapal perang yang besar ini telah diantisipasi oleh Portugis. Kapal yang ditumpangi Pati Unus terkena meriam saat akan merapat di pantai. Kapal pun hancur dan Pati Unus pun gugur akibat tembakan meriam itu. Sesaat setelah Portugis berhasil menangkis serangan Denmark, bangsa Portugis bekerja sama dengan Pajajaran yang dimana mereka membuat perjanjian yang disebutkan bahwa Portugis dapat membangun loji di Sunda Kelapa. Kesultanan Demak menganggap kerjasama itu sebagai ancaman dan segera melancarkan serangan di bawah pimpinan Fatahillah pada tahun 1527. Pasukan gabungan Demak, Cirebon, dan Banten diberangkatkan untuk membendung pengaruh Portugis di Sunda Kelapa. Nah, pada akhirnya pertanggal 22 Juni tahun 1527, Sunda Kelapa berhasil direbut oleh Fatahillah yang kemudian mengubah namanya menjadi Jayakarta. Peristiwa itu menandai akhir perlawanan Demak terhadap Portugis. Sekian penuturan hari ini. Terima kasih Yang sudah mendengarkan dari awal